Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA selaku pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, yang juga Imam Besar Masjid Raya An-Nur. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra Provinsi Riau, Bapak Haji Masrul Kasmi MSI. Alhamdulillah yang kami hormati Ayahanda Faisal Qamar Karim MSI atas kehadiran selaku beliau pengurus Ketua BKNR Masjid Raya An-Nur, beserta juga yang kami hormati Al-Ustaz Hadi Damri LC, Mudir Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, beserta juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustaz-ustazah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga para peserta wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ketiga, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat berserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kami ucapkan dalam rangkaian acara wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ketiga. Untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Syauqi LC. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
persilakan kepada Ustaz Ahmad Syauqi LC atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Terima kasih kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Kita akan dengarkan sambutan
yang akan disampaikan oleh Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, yang akan disampaikan oleh Ustaz Hardi Damri LC. Kepada Ustaz Hardi Damri LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaid wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan PLT Gubernur yang sore hari ini diwakili oleh Bapak Masrul Kasmi FSI sebagai Kepala Biro Orkestra. Yang sama-sama kita muliakan Ayanda Insinyur Faisal Umar Karim sebagai Ketua BKN. Terima kasih Anda sudah hadir bersama kita. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Dr. Mustafa Umar SCMA. Alhamdulillah hadir juga bersama kita pada sore yang berbahagia ini. Kemudian peserta wisuda Karantina Tahfiz Nasional Cabang Riau yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat yang tak mungkin dapat saya sebut satu persatu, yang insya Allah kita hadir pada sore yang berbahagia ini, umatnya atau hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari panitia Karantina Tahfiz Nasional Cabang Riau akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama, ya, tentunya yang ingin saya sampaikan mewakili kawan-kawan semua, yaitu jumlah peserta Karantina Tahfiz Nasional Cabang Riau pada angkatan yang ketiga ini. Alhamdulillah, sebagai pengetahuan untuk kita bersama, dari tingkat 1 peserta, di tingkat 2 bertambah jumlahnya, kemudian di angkatan ketiga ini alhamdulillah bertambah lagi jumlahnya. Alhamdulillah, yang mendaftar kepada panitia pada angkatan yang ketiga ini sebanyak 121 orang. Alhamdulillah. Terbagi ikhwan 66 orang, akhwat 55 orang. Berbagai program yang kita tawarkan kepada peserta, ada yang mengambil program 1 bulan full, itu yang 1 bulan ikhwan, yang laki-laki sebanyak 21 orang. Kemudian yang sebulan juga akhwat juga sebanyak 22 orang. Dan alhamdulillah yang ikut wisuda pada sore yang berbahagia ini, yaitu yang program 1 bulan penuh dengan yang 2 minggu terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segini sebanyak inilah peserta yang ikut wisuda. Mudah-mudahan kedepannya insyaallah akan bertambah jumlah dan amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pencapaian luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita anggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang berleha-leha, yang bermalas-malas, ternyata di karantina di luar dugaan kita bersama. Ya, alhamdulillah 4 orang, ya, 2 akhwat, 2 ikhwat, ya, menyelesaikan hafalannya 30 juz Al-Quran masing-masing. Yang pertama dari ikhwat 21 hari. 21 hari dapat menyelesaikan hafalan 30 juz. Luar biasanya apa? Dan saya juga baru melihat orang yang bisa seperti ini. Hafalan baru, yang menghafal baru
2,5 juz dalam sehari bisa dia selesai. Ini baru saya temukan pula di karantina cabang Riau. Insya Allah kedepannya akan jauh lebih banyak orang-orang yang luar biasa seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga ada 2 orang, 2 orang ikhwan, kemudian 2 orang akhwat di hari yang ke-25 diselesaikannya 30 juz. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian yang lain juga yang tak sampai target 30, ada yang 23 juz. Ya, nanggung, ini akan timbul semangatnya. Saya harus ikut lagi di angkatan yang keempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tingkatan-tingkatan, ada yang mencapai 21 juz. Ya, masya Allah. Di dalam Ramadan yang sehari-hari mereka kita atur dengan aturan, mereka dapat mencapai sesuatu yang luar biasa seperti ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, tentunya permohonan maaf. Ya, tentunya permohonan maaf yang ingin saya sampaikan kepada wali peserta yang telah menitipkan anak, yang telah menitipkan anak kepada kami, anak laki ataupun anak perempuan, bahkan ada yang menitipkan suaminya aja. Ya, istrinya wali menitipkan suami kami Pak, katanya seperti itu. Tentu banyak kekurangan, ya, tentu banyak kekurangan. Mungkin tak terlayani sepenuh hati jiwa kami karena banyak peserta, ataupun mungkin perlengkapan-perlengkapan di tempat karantina itu tidak memuaskan para peserta. Kami mewakili panitia, memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan pelayanan kami sebagai panitia. Ada dimaafkan Bapak Ibu? Maafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ucapan selamat. Ucapan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah, perjuangan yang berat ini sampai ke akhirnya. Berat, sangat berat. Ya, sangat berat, apalagi bulan Ramadan ini. Ya, malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail. Ya, malam setelah qiyamul lail kita lanjut lagi menghafal. Paginya 3:30 kita sudah bangun, kemudian sahur. Habis sahur subuh setelah itu langsung menghafal lagi, tak ada waktu tidur. Berat, iya berat. Dan cukup dan berbanggalah wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita sampai kepada puncak dari acara karantina kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati. Selesai karantina boleh. Selesai di karantina, iya, tapi jangan pernah selesai untuk membaca. Jangan pernah selesai untuk memurojaah hafalan yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang diucapkan kepada Ustaz Haji Ramli LC atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra Provinsi Riau, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Masrul Kasmi MSI. Kepada Bapak Masrul, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, yang kita muliakan Ketua Pengurus Badan Kontak Masjid Raya An-Nur Bapak Insinyur Faisal Karim M.Eng,
Yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Sauki LC, yang kami hormati para panitia karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang dipimpin oleh Ustadz Hardi LC, dan seluruh kepanitiaan dan semua peserta tahfiz Al-Quran yang berbahagia dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan materi pembelajaran penghafal Quran yang memasuki pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa berselawat, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami menyampaikan salam dari Bapak PLT Gubernur Pak Wan Tamrin Hasim yang tidak dapat hadir. Tak ada rotan, ako pun jadi. Tak ada PLT, ya kepala biro pun jadilah. Ya. Jadi saya atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional yang telah banyak berbuat untuk memajukan masyarakat Riau. Barangkali kalau kita lihat dari visi Riau, ini sangat berkaitan bagaimana kita membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Dan memang hari ini Quran menjadi suatu fenomena yang sangat menarik di belahan dunia, bahkan bagi orang-orang kelompok yang tidak memegang akidah Islam pun mereka belajar tentang Al-Quran. Jadi ini sesuatu yang menarik. Kemarin kita melihat seorang perempuan adik dari Ratu Inggris itu kena penyakit stres. Ya, di video kita lihat itu penyakitnya itu berulang-ulang. Ya, bahkan suatu ketika dia mendengar lantunan ayat Al-Quran, sehingga hari ini dia mengikuti proses mendengar bacaan Quran di masjid. Jadi terapi yang dilakukan yaitu terapi mendengar bacaan Quran. Mudah-mudahan insyaAllah hidayah akan diberikan Allah sehingga nanti masuk Islam. Dan tidak sedikit kaum yang belum mendapat hidayah ketika diperdengarkan Al-Quran tersentuh hatinya sehingga dapat masuk Islam. Jadi alangkah hari ini kita sangat berbahagia dapat mengikuti rangkaian menghafal Al-Quran, dan insya Allah nanti akan lebih banyak lagi mengkaji Al-Quran, karena sesungguhnya adalah sesuatu hal bagi kita untuk mengembangkan pengetahuan, karena sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, dan ini sangat bersentuhan dengan tugas-tugas kami di pemerintahan. Tentu akan mendorong, dan mudah-mudahan insya Allah dalam banyak rangkaian kegiatan ini akan selalu diupayakan melalui program-program dari pemerintah. Ya, ini saya katakan kami selalu terlambat. Ini Al-Ustaz Pak Mustafa Umar, ya, pemerintah ini kadang-kadang selalu terlambat. Sudah laju dulu orang melakukan upaya, tapi pemerintah barulah akan memulai. Tapi saya kira ini satu nilai yang positif, dan mudah-mudahan juga nanti ke depan bisa diinisiasi oleh pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Riau. Karena memang tadi saya katakan visi misi kita ya sebagai salah satu daerah yang nanti menjadi pusat kebudayaan di Asia Tenggara, tentu pendidikan ini utama, karena sesungguhnya dalam Al-Quran ini memang banyak sekali ayat yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu ini wajib hukumnya bagi kita. Dan saya kira pemerintah daerah akan melakukan upaya ke arah itu. Kita doakan saja, ya, mudah-mudahan pada masa-masa yang datang Allah datangkan pemimpin yang senang dengan Al-Quran, yang selalu mendorong masyarakatnya untuk belajar Al-Quran, selalu mengupayakan kemajuan Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita selalu mendoakan, nanti Allah datangkan, sehingga memang dari sisi itulah dimulainya upaya kebangkitan Al-Quran. 2 hari yang lalu kita dari provinsi menerima bantuan Al-Quran
dari sebentuk perusahaan yang ingin menolong. Tapi saya kira sebetulnya banyak kemarin pandangan-pandangan yang miring, terutama di media sosial. Kenapa harus perusahaan swasta yang memberikan bantuan Al-Quran itu? Bahkan dalam satu ayat tertentu itu menjadi dilema. Kawan-kawan banyak menyampaikan, terutama di Al-Maidah 51 masih menyebutkan teman setia. Jadi dari tahun ke tahun masih seperti itu pengertiannya. Ini barangkali mungkin kita bersama-sama dengan Majelis Ulama berupaya akan mendistribusikan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah. Karena sesungguhnya selain program menghafal Al-Quran, juga bagi masyarakat Muslim harus mempunyai Al-Quran, one man, one Quran. Setiap kita harus mempunyai satu Al-Quran yang setiap hari kita baca di rumah tangga masing-masing. Terlebih lagi program ini tadi akan mencetak generasi yang setiap rumah minimal harus satu orang yang hafal Al-Quran. Nah, insya Allah kalau program ini bisa berlangsung, insya Allah Riau ini bisa menjadi negeri yang gemilang, cemerlang dan gemilang di masa depan. Amin. Kami yakin seperti itu. Dan saya kira kita selalu belajar terus-menerus. Tadi Pak Faisal katakan di akhir kegiatan tahfiz ini beliau coba ikut beberapa hari, namun belum bisa hafal 30 juz Pak Faisal. Saya lebih payah lagi Pak. Saya masih anak muridnya mundir kita. Pak Hardi, Ustadz Hardi RC itu guru saya di program tahsin dan belum juga wisuda karena belum selesai. Saya sudah pindah tugas sehingga sibuk, akhirnya alasan tak bisa melanjutkan kegiatan tahsin. Tapi saya yakin akan berjuang sekuat mungkin untuk bisa menyelesaikan tahsin, kemudian nanti akan belajar tahfiz Al-Quran. Saya akan berkomitmen, mudah-mudahan pada angkatan-angkatan ke depan Ustaz, kalau diizin Allah kami akan ikut program ini, insya Allah. Ya, begitupun nanti juga saya coba menyampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur, agar nanti ada program khusus bagi PNS, bagi aparatur sipil negara yang ingin belajar menghafal Al-Quran. Nah, nanti akan kita coba usulkan dan kita programkan dengan anggarannya, insya Allah. Ya, kebetulan kekuatan kami sebagai Kepala Biro Kesra mempunyai posisi untuk bisa mengusulkan anggaran, ya insya Allah. Tapi ini perlu doa kita bersama. Mudah-mudahan ini sebuah kekuatan yang maju untuk kita menjadi daerah yang sama-sama kita cita-citakan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan permintaan maaf dari Pak PLT Gubernur, Pak Wan Tamrin Hasim, karena beliau belum bisa menghadiri acara ini dan mewakilkan kepada kami. Begitupun juga dengan Gubernur Pak Arsad Yuliadi Rahman yang dalam waktu dekat juga akan melaksanakan umroh. Dan juga kita berharap pada kurun waktu ke depan sebagaimana tadi kita inginkan Allah datangkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dengan Al-Quran, pemimpin yang mencintai rakyat, yang mendorong masyarakatnya untuk berlomba-lomba dengan Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah ini diwujudkan dalam waktu yang tidak lama. Karena sesungguhnya mudah bagi Allah untuk mengubah sesuatu keadaan negeri yang diberkahi Allah SWT, yaitu negeri yang penduduknya taat pada Allah, negeri yang dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan mengamalkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ayahanda Haji Masrul Kasmi MSI. Masya Allah, luar biasa dukungan yang beliau berikan. Mudah-mudahan menambah semangat kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuki acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Ada panggilan khusus untuk peserta karantina tahfidz Al-Quran karena mereka bersama Al-Quran siang dan malam. Maka dalam hadis Nabi mereka disebut keluarga Allah. Maka dari mimbar ini kami memanggil para peserta sekalian dengan panggilan yang istimewa ini. Keluarga Allah. Keluarga Allah. Mudah-mudahan insya Allah para peserta sekalian, meskipun pada hari ini acara wisuda sebagai tanda kesyukuran berakhirnya karantina tahfidz Al-Quran sebulan, insya Allah dengan murojaah sepanjang hayat akan menjadikan kita keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak PRT Gubernur Riau yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Hasrul Kasmi MSc, yaitu beliau Kepala Biro Perhutanan Provinsi Riau. Kemudian juga hadir bersama kita Ketua Umum BKMR Masjid Raya An-Nur, yaitu Bapak Insinyur Faisal Komar Karim. Kemudian qari yang membaca Al-Quran tadi, qari itu adalah qari internasional. Beliau adalah Ustaz Syauqi Rabbani. Kemudian para asatizah sekalian, muhafidz dan muhafizah. Kemudian orang tua, para peserta sekalian, dan yang kami muliakan, kami cintai, yaitu para peserta karantina tahfidz Al-Quran Nasional sebulan. Untuk angkatan yang ketiga ini telah bersabar selama 35 hari, siang dan malam. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tadi kami mendapatkan ucapan tahniah dari Pusat Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional di Cirebon, Jawa Barat. Kami memberitahu bahwasanya hari ini ada wisuda syukuran angkatan ketiga di Pekanbaru. Apabila di pusat ulang tahun yang keempat, maka di Riau cabang yang ke-60 ulang tahun yang ke-4 bulan. Jadi bukan ulang tahun, ulang bulan. Karena baru berumur 4 bulan. Di pusat sudah 4 tahun, yang diwisuda jumlahnya 5.780 orang. Ramai sekali. Sementara kita di sini masuk angkatan yang ketiga ini lebih kurang 300 orang. Dengan diwisuda, maka insya Allah mudah-mudahan selesai sudah program karantina tahfidz yang berhasil 30 juz seperti yang disebutkan oleh mudir kita tadi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan terhenti dengan setoran saja, tapi murojaahlah, yaitu ulanglah Al-Quran yang sudah kita hafal untuk senantiasa kita ingat. Kemudian kita pelajari kandungan makna ayat yang di dalamnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah bertungkus lumus panitia dalam melaksanakan program ini. Terlebih lagi di bulan Ramadan, yaitu bulan di siang hari kita berpuasa, berlapar, haus dan dahaga, tapi tetap juga target menghafal Al-Quran mesti kita capai. Alhamdulillah, para muhafidz dan muhafizah semuanya dengan kesungguhan hati berkhidmat untuk para peserta sekalian. Dan pada para peserta, alhamdulillah, Allah telah menyampaikan ke acara wisuda ini. Ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersusah payah menghafal Al-Quran di karantina. Dan ada lagi yang menyusahkan, berpisah dengan ahli keluarga. Dan sebahagian ada lagi yang lebih susah, berpisah dengan handphone. Karena ketika di luar karantina dengan handphone setiap saat, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, tetapi di karantina tak boleh memegang handphone. Nah, ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa dan hasilnya adalah seperti yang kita saksikan. Alhamdulillah. Ada satu kejadian yang syahdu sebenarnya di karantina angkatan yang ketiga ini, yaitu salah seorang dari peserta karantina yang selesai hafal Al-Quran 30 juz adalah alhamdulillah dengan motivasi yang tinggi.
berhasil 30 juz, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yaitu syafaat Al-Quran itu bukan hanya didapatkan di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Saya tidak menyebutkan pesertanya karena ingin menjaga perasaannya juga, tetapi sebagai mensyukuri nikmat Allah yang ada, tidak ada salahnya kami menyampaikan. Yaitu salah seorang dari peserta kita berharap menyelesaikan hafalan 30 juz sebagai pengabdian, kebaktian kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam hadis Rasulullah, anak yang hafal Al-Quran 30 juz akan menyarungkan mahkota yang bersinar, yang sinarannya itu lebih kemilau dari matahari yang bersinar. Sungguh luar biasa. Anak ini motivasinya sangat tinggi. Meskipun orang tuanya hanya memiliki uang cukup-cukup saja, orang tuanya memberikan pilihan kepadanya. Ini uang, kamu mau yang mana? Uang untuk kamu kuliah, kamu tidak boleh ikut karantina tahfidz Al-Quran, karena uangnya untuk satu di antara dua. Kalau kamu ikut karantina tahfidz Al-Quran, maka kamu tidak bisa kuliah. Sementara tak ada di antara kita yang tak mau kuliah, ingin melanjutkan pendidikan. Tapi sang anak ini memilih untuk masuk program karantina tahfidz Al-Quran sebulan dan berhasil 30 juz Al-Quran. Kemudian bukan hanya itu. Ketika buka bersama di Hotel Pangeran, kami menyampaikan ke para hadirin, di antaranya adalah pimpinan-pimpinan bank seprovinsi Riau. Kami menyampaikan ini seorang anak selesai hafal Al-Quran 30 juz, tetapi orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya karena tidak ada lagi uang kuliah untuk menyekolahkannya. Maka langsung saja salah seorang pimpinan bank itu mengatakan, biar kami yang menanggung uang kuliahnya sampai selesai. Ini adalah syafaat Al-Quran. Belum lagi di akhirat, di dunia ini Allah sudah tunjukkan. Akhirnya sang anak ini dapat dua sekali. Hafal Al-Quran dapat 30 juz, kemudian uang kuliah pula nanti akan ditanggung. Maka nanti beritahukan kepada kami nanti kuliah di mana, maka nanti kita akan hubungkan dengan pimpinan bank yang sudah berjanji itu. Kemudian kita ada biaya untuk karantina tahfidz Al-Quran sebulan. Besar memang biaya tersebut, dan orang tua mengeluarkannya untuk anak ini. Tapi tadi ada seorang ibu hamba Allah bersedia mengganti kembali uang yang diberikan untuk program karantina tahfidz Al-Quran. Orang tua dapat kembali uang tersebut, anak bisa pulang kuliah nanti, dan lebih dari itu anak hafal Al-Quran 30 juz. Semua ini adalah syafaat Al-Quran. Yang syafaat itu tidak hanya di akhirat. Di akhirat pasti itu sudah janji Allah, janji Rasulullah. Tetapi di dunia ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bertambah yakin lagi dengan keistimewaan Al-Quran? Inilah kesempatan yang berharga dan istimewa. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas dan acara kita ini masih panjang, bersyukurlah kita semua, para peserta, orang tua, kemudian para panitia yang memang bersusah payah, berat sekali membangunkan para peserta dari kamar ke kamar. Tetapi semua itu adalah pengabdian kita, seperti syair yang kita dendangkan di Mars tadi, yaitu begini cara kami, satu cara kami membenahi negeri ini. Jadi apabila tadi pemerintah provinsi sebagai yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan ini sehingga menjadi negeri yang religius, kami di karantina tahfidz Al-Quran, inilah cara kami untuk membenahi negeri ini. Andaikan ke depan
pemerintah provinsi bersama-sama dengan karantina tahfidz Al-Quran sebulan ingin melakukan program bersama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat, insyaallah. Mudah-mudahan kami akan mencoba berusaha sekuat tenaga sehingga visi kita bersama, satu rumah, satu penghafal Al-Quran akan tercapai pada masa-masa yang akan datang. Mengkilas balik supaya terkenang-kenang seperti apa kita selama sebulan di karantina tahfidz Al-Quran, maka lihatlah tayangan berikut ini. Pertama, niat kita datang ke sini adalah untuk bersama dengan Al-Quran. Itu penting itu. Sebab kalau salah niat, ini yang pertama disebut di sini oleh Ustaz Adi. Niat ikhlas mata-mata karena Allah. Saya datang ke karantina ini sebagai berusaha untuk menghafal Al-Quran. Berikutnya kita akan menyaksikan penyematan PIN kepada perwakilan dari peserta karantina tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ketiga, Ayahanda Haji Sarmal sama Ibunda Hajjah Maimun. Beliau berdua adalah peserta karantina tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau dengan usia beliau 78 tahun. Kepercayaan yang luar biasa diberikan kepada kita karantina tahfidz cabang Riau ini, ya, dan bisa dikatakan oleh pusat satu-satunya cabang, ya, satu-satunya cabang yang dipersilahkan pula untuk membuka cabang lagi. Dr. Mustafa Umar sudah meresmikan dengan Ustaz Ma'mun Al-Qurtubi di Malaysia secara langsung dan dipercayakan itu kepada kita. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الحسن الرطيب فذكر روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين Yang kedua, asalnya dari mana? Kami dapat info dari sini, kita ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, ada yang dari kepulauan, ya. Nah, kalau angkatan 2 kemarin ada yang dari Kalimantan Pak, ada yang dari Jakarta berangkat. Nah, yang dari Palembang, masya Allah, ya. Ada dari Palembang, ada dari Sumatera Barat, masya Allah. Bang Ilham diam dulu ya.
betul namanya nih. Muhammad Ilham. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang peci putih ini. Betul Bang, Ilham Bang? Hah? Oh salah Bang. Yang mana Muhammad Ilham tuh Bang? Yang ini, betul Bang? Oh, alhamdulillah ya. Peci putih, betul Bang? Betul. Alhamdulillah. Nama mudah-mudahan ini semuanya. Aduh 9 kok Bustan. Apa bukan? Bustan. Betul lah. Bustan. Foto kami baru ini. Namanya siapa ya? Nama Haji Arifudin Ali. Panggilan? Panggilnya Haji, Kak Haji. Pak Haji. Kak Haji, Bang Haji. Kurniawan Bang, Haji Kurniawan. Yaitu target kita, yaitu satu halaman Al-Quran itu 15 baris. Target di dalam karantina tahfidz Al-Quran 1 baris 1 menit. Menghafal 1 baris 1 menit. Berarti 15 baris 15 menit. Berarti kalau 15 menit kita sia-siakan, bermakna hilang 1 halaman muka, 1 halaman Al-Quran, 1 muka surat yang kita berpeluang untuk mendapatkannya hilang, pergi dia begitu saja. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfidz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي، وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا.
أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة sampai ke pagi hari ini, dan semua makhluk di pagi hari ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita pun di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawa ayah ibu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dengan ibu Nabi Yusuf, tapi tak diketahui siapa nama ibu Nabi Yusuf, kemudian dibawa kembali ke Mesir. Nah, ketika rombongan mereka ini diketahui oleh Nabi Yusuf sudah dekat ke negeri Mesir, Nabi Yusuf menyambut ayahnya itu di perbatasan. Nah, ketika sampai di perbatasan, bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya. sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini. Sekarang telah tahfidz Al-Quran, di sinilah kami berjuang. Kawan-kawan semua dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedih. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Anda duduk, nanti kalau berdiri saya pula nanti ada pikiran. Saya duduk. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Tiba saat kita berpisah, satu bulan jadi kenangan. Satu bulan bersama Al-Quran. Semoga di istiqomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sari Fortuna, asal Pekanbaru. Alhamdulillah, di sini saya bisa menyelesaikan target 30 juz dalam waktu 25 hari. Tips dari saya tidak banyak, yaitu cuma satu, ikuti dan taati apa perintah dari para muhafizah, dan tentunya harus disiplin pada peraturan. Jika kita melaksanakannya, maka target 30 juz tidak akan mustahil untuk kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evia Putri dari peserta karantina tahfiz dari Bukit Tinggi Sumbar. Alhamdulillah, saya menyelesaikan setoran 30 juz di hari ke-29. Adapun tips dari saya juga tidak banyak. Yang pertama, tetap menjaga niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua, tetap menjaga semangat dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sangat menarik untuk kita perhatikan. Ada 4 ayat yang sama berulang dalam satu surah Al-Quran, yaitu surah Al-Qamar. Yaitu keempat ayat itu berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, maka tidakkah mengambil pelajaran? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kami memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, maksudnya adalah sahalna lil hifz, yaitu kami mudahkan untuk dihafal. Alhamdulillah, di karantina tahfidz Al-Quran melalui 3 angkatan yang sudah berlalu, para peserta berlomba bersungguh-sungguh, dan ada di antara mereka yang telah berhasil dalam masa 1 bulan dapat menghafal Al-Quran 30 juz. Bukti ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Qamar tersebut menjadi kenyataan. Mudah-mudahan
dengan karantina tahfidz Al-Quran, misi satu rumah, satu penghafal Al-Quran segera terwujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل تعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السماء أتعشق مثل الرمى والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jiwaul Akbar dari Pekanbaru. Di karantina ini saya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 21 hari. Sama di sini saya sangat merasa senang karena dapat berkumpul bersama ahli Quran, yaitu para keluarga Allah. Pesan saya agar teman-teman bersabar bersama Al-Quran dan untuk mentadaburinya dan menghafalnya, karena walaupun kita tidak hafal itu juga merupakan suatu kemuliaan karena kita selalu bersama Al-Quran di karantina ini. سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الظفر وفيها الأنين وفيها الحنين. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rashid bin Abdul Ghani. Saya berasal dari Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Umur saya 61 tahun. Pertama sekali saya datang ke karantina tahfiz sebulan di Pekanbaru, bertujuan untuk belajar menghafal Al-Quran. Sebelumnya saya tak pernah menghafal Al-Quran secara intensif, secara fokus. InsyaAllah di sini saya dapat menempuhkan sepenuh masa saya dengan Al-Quran daripada subuh pagi hingga ke malam bersama Al-Quran dengan tujuan untuk menghafal, membaca Al-Quran di bawah bimbingan muhafiz-muhafiz yang berada di karantina tahfiz di sini. Itu salah satu lagi ibadat yang dituntut dalam Islam untuk kita mendekati Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Selain daripada itu, ia juga memberi kesan rohani kepada saya untuk menenangkan hati saya dan untuk menghiburkan hati saya. فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة فانحدر وشر المصائب يا إخوتي دليل وقد كان بالنظر. Dan inilah sebagai kenangan-kenangan kita, mungkin akan membangkitkan semangat kita di saat kita memurojaah Al-Quran ini sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi di karantina berikutnya. Yang ingin sayang apabila sudah ada yang 25 juz tidak menyempurnakannya ke 30 juz, yang 20 juz tidak menyempurnakannya ke 30 juz, maka silahkan kita akan membuka karantina lagi angkatan yang keempat pada tanggal 5 Agustus 2018 insya Allah.
Kemudian angkatan ke-5, ke-6, 1 tahun kita mengadakan lebih kurang 10 angkatan. Mudah-mudahan inilah satu cara membenahi negeri ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kemudian terima kasih kepada semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelum start dulu, kita dari Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional diberi amanah untuk mendistribusikan bantuan